Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Adi Chandra, kelas 11 PH2, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pencucian uniform hotel dan penyimpanan uniform hotel. Om Santi 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 Om. Uniform section adalah bagian dari laundry department yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan seragam karyawan melalui proses pencucian. Pakaian seragam atau uniform karyawan sangat penting bagi operasional hotel. Dengan pakaian seragam, para tamu dapat membedakan yang mana para karyawan dengan tamu yang lainnya. Umumnya, seragam karyawan hotel berbahan dasar katun, polyester, wool, dan sutra. Adapun beberapa pertimbangan lain dalam pemeliharaan dan pembuatan seragam karyawan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, rancangan harus menarik, nyaman, dan cocok dipakai karyawan. Yang kedua, tahan lama. Warnanya tidak mudah luntur serta mampu menyerap keringat dengan baik. Yang ketiga, corak dan warnanya harus mampu mencerminkan dan mewakili lingkungan kerjanya. Lalu yang keempat dan terakhir, setiap karyawan diberikan 2-3 pasang pakaian seragam agar selalu bersih saat digunakan melayani tamu. Bentuk uniform pria bisa berupa yang pertama shirt atau kemeja dan vest atau rompi, jaket atau tuxedo atau jas. Yang ketiga necktie atau dasi panjang, boti, dasi kupu-kupu. Yang keempat trouser atau celana panjang. Bentuk uniform wanita berupa yang pertama blouse atau kemeja perempuan, blazer atau jas perempuan, shawl, skirt atau rok, kebaya, dan pants atau celana pendek. Prosedur pelayanan pencucian uniform hotel. Pengumpulan uniform kotor karyawan atau collecting soiled uniform. Seragam atau uniform hotel yang dipakai karyawan hotel dicuci berdasarkan jadwal tertentu dan tidak setiap hari. Selain akan membuat pakaian cepat rusak, sebagian besar seragam tersebut tidak terlalu kotor. Setiap hari uniform section mengumpulkan pakaian kotor yang dibawa sendiri oleh karyawan ke counter tersendiri. Karyawan yang ingin mencucikan pakaian seragamnya wajib mengisi uniform slip yang tersedia di counter. Slip itu umumnya berisi yang pertama departemen atau seksi di mana karyawan bertugas, yang kedua nama dari karyawan tersebut, yang ketiga tanggal penyerahan cucian, yang keempat ada item atau jenis pakaian yang diserahkan, yang kelima jumlah tiap-tiap item, yang keenam ada tanda tangan karyawan dan petugas uniform section. Yang kedua, pemilihan seragam dan pengangkutan uniform kotor ke laundry plant atau sorting of soiled uniform dan transport solid uniform to laundry department. Setelah menerima seragam kotor dari karyawan, petugas uniform attendant akan memeriksa kesesuaian sekaligus menghitungnya sesuai dengan uniform slip yang diterima. Semua kantong seragam harus dicek dengan teliti agar tidak terdapat benda-benda yang berbahaya dalam proses pencucian lanjutnya, seperti pulpen, pensil, pembuka botol, koin, korek api, kertas-kertas, name tag, pin promosi atau promotional button, dan lain-lain. Seragam-seragam kotor tersebut dipilah-pilah berdasarkan warna dan tingkat kotoran. Dan proses pencucian yang digunakan laundry atau dry cleaning. Yang ketiga, proses pencucian atau washing and dry cleaning. Setelah seragam dipilih dengan baik, petugas washer akan membagi berdasarkan kelompoknya untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin cuci, baik secara laundry ataupun secara dry cleaning. Setelah seluruh proses pencucian selesai, proses selanjutnya adalah proses pengeringan dalam mesin pengering. Proses pengeringan harus dilanjutkan dengan proses pendinginan suhu secara bertahap selama pengeringan atau menghindari kerusakan seragam akibat panas berlebih atau kusut karena suhu yang
berubah secara drastis. Yang keempat, pendistribusian uniform. Setelah selesai proses pencucian dan pengeringan, pakaian akan dilipat atau digantung sesuai dengan kebutuhan. Saat melipat pakaian, petugas atau laundry kembali memeriksa kondisi pakaian-pakaian tersebut jika terdapat kerusakan setelah proses pencucian. Pakaian-pakaian yang sudah rapi akan dikirimkan kembali ke linen room dan diterima oleh uniform attendant untuk kembali dicek kebersihan dan jumlahnya. Dicocokkan dengan uniform slip untuk kemudian disimpan atau digantung berdasarkan masing-masing uniform slip. Kedua, penyimpanan dan perawatan uniform. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh uniform section dalam merawat dan menyimpan pakaian seragam. Di antaranya, yang pertama, mengatur jadwal penukaran seragam kotor dengan seragam bersih sekitar 2-3 hari. Yang kedua, memastikan dalam proses penggilingan ke laundry plant, pakaian seragam yang kotor dipilah atau dipisah-pisah berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, dan warna. Yang ketiga, memeriksa kondisi pakaian seragam saat menerima dari karyawan seperti kondisi jahitan, kancing, dan resleting. Jika ada yang rusak atau robek atau lepas, segera perbaiki dengan membawanya ke bagian seamstress atau tailor. Yang keempat, melakukan pembersihan ulang jumlah dan kondisi uniform bersih yang dikirim dari laundry plant. Dikelompokkan berdasarkan nama pemilik sesuai dengan uniform slip, digantung dengan hanger di hanging rack yang tersedia. Yang kelima, sebagian besar seragam digantung tidak dilipat dengan tujuan agar tetap rapi, licin, dan halus. Yang terakhir, disusun menghadap ke satu sisi agar memudahkan proses pengambilan seragam dan menghindari tertukarnya seragam. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.